CFC atau klorofluorokarbon adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Untuk diketahui bahwa dalam menciptakan alat pendingin dibutuhkan senyawa-senyawa seperti untuk menghasilkan suhu yang rendah seperti di ruangan pendingin dan lemari es. Walaupun tidak berdampak langsung pada manusia, pada kenyataannya senyawa ini memiliki dampak buruk pada berbagai kehidupan, baik di darat maupun di laut. Senyawa yang digunakan ini adalah CFC. Penyebab adanya klorofluorokarbon. Gas CFC umumnya ditemukan pada alat pendingin seperti kulkas, AC, dan alat penyemprot. Gas ini berbahaya karena dapat bereaksi dengan ozon di atmosfer, menyebabkan pelipisan lapisan ozon ketika CFC naik ke atmosfer. Sinar UV melepaskan atom klorin dari CFC yang kemudian merusak molekul ozon. Pelipisan ozon mengurangi perlindungan bumi terhadap radiasi matahari sehingga berkontribusi pada pemanasan global. Penyebab adanya klorofluorokarbon. Penipisan lapisan ozon akibat gas CFC menyebabkan bumi kehilangan perlindungan dari radiasi matahari, sehingga suhu bumi dapat meningkat drastis. Selain berdampak pada lingkungan, penggunaan CFC juga membahayakan kesehatan manusia. Dampaknya meliputi kerusakan kulit, kanker kulit, gangguan mata, serta resiko keracunan jika terhirup dengan gejala seperti pusing, tremor, kejang, dan sakit kepala. Dampak meningkatnya air laut. Yang pertama ada perubahan garis pantai. Garis pantai adalah salah satu fitur linear yang paling penting di permukaan bumi yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah. Adanya perubahan garis pantai dapat berakibat pada kehidupan masyarakat, karena secara perlahan memberikan dampak hilangnya lahan yang memiliki elevasi rendah terhadap muka air laut. Perubahan garis pantai yang terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya pengurangan daratan atau abrasi dan penambahan daratan atau akresi. Yang kedua ada pengenangan daerah dataran rendah. Salah satu bentuk dampak fisik dari kenaikan muka air laut adalah terendamnya lahan secara permanen dan sementara, periodik. Lahan yang terendam secara permanen dikategorikan sebagai penyusutan atau pengurangan luas lahan, land loss. Sedangkan yang terendam secara periodik dikategorikan sebagai lahan terdegradasi. Yang ketiga, banjir di wilayah pesisir. Kenaikan muka air laut merupakan ancaman yang serius bagi penduduk dan infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir. Umumnya, daerah yang rentan terkena banjir merupakan daerah yang memiliki elevasi rendah atau daerah rawa-rawa pantai, sehingga diperkuat dengan adanya banjir karena curah hujan yang tinggi. Kenaikan muka air laut diprediksi akan menyebabkan hilangnya sebagian lahan atau land loss di wilayah tersebut. Lahan yang terendam air laut secara periodik akan mengalami penurunan kualitas, hasilnya berupa lahan terdegradasi. Solusi mengatasi pemanasan global: mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Jika jarak tempat yang ingin dikunjungi tidak perlu jauh, Anda dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Selain mengurangi polusi udara, hal tersebut juga baik untuk kesehatan tubuh Anda. Menghemat energi, banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi, seperti mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu hemat energi, atau mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Bahkan, kita dapat memulai untuk menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, matahari, air, dan lain-lainnya.